sudah kelihatan belum share screen saya? Sudah kelihatan Bang hari ini? PowerPoint-nya sudah kelihatan? Oke, ya, kita pelan-pelan. Kalau kamu tidak mengerti dalam waktu saya bicara, saudara boleh interupsi langsung saja ya, tanpa menunggu harus saya habis menjelaskan. Jadi kita melanjutkan kuliah yang minggu lalu, masih aliran dalam pipa. Nah, saya record dulu, saya lupa, saya record dulu ya. Ini saya record. Recording in progress. Nah, jadi ini kita kuliah hari ini masih melanjutkan masalah hidrolika aliran dalam pipa. Mengapa kita penting belajar aliran dalam pipa? Karena pipa, jaringan pipa itu dipakai kalau dalam teknik sipil, bisa untuk jaringan air bersih, bisa untuk jaringan irigasi bawah tanah, bisa juga untuk drainase perkotaan. Jadi banyak dipakai itu pipa. Mengapa kita harus belajar hidrolikanya? Kan tinggal pasang saja Pak, tinggal pasang. Kalau dia harus kalau airnya di bawah tinggal dipompa. Nah, memang kalau secara visual begitu kelihatannya. Ya, tapi kalau memang kamu untuk misalnya jaringan pipa untuk rumah kamu sendiri, ya tidak usah sampai dihitung-hitung. Maksudnya itulah jaringan ini adalah untuk wilayah, misalnya untuk perkantoran. Jadi harus tahu pipa distribusi jaringan pipa itu kita harus tahu berapa diameternya yang bisa dipakai, jenis pipanya, jenis pipa apa yang harus kita pakai, kemudian pompanya berapa daya pompa yang harus kita beli, kita adakan supaya desa bisa menarik air ataupun mendorong air, gitu kan? Nah, itu harus begitu. Nah, bahwa kalau misalnya jaringan air bersih itu, nah ini pada gambar saudara ini saya perlihatkan ini adalah instalasi air bersih yang ada di Unsri. Jadi di Unsri Indralaya itu ya kita punya pump sendiri, punya instalasi penyernian air sendiri untuk keperluan Unsri. Nah, dari mana airnya? Diambil di sungai. Sungai itu jauh, kurang lebih 7 km. Bayangin, airnya diambil 7 km, jadi harus dari sungai itu harus dialirkan ke Unsri sebagai bahan baku untuk air bersih. Nah, jadi air dari sungai itu ditarik, ya, diambil dari sungai, airnya itu, nah, baru airnya itu nanti diolah. Setelah diolah, didistribusikan. Jadi ada dua macam jaringan. Jaringan untuk pengambilan air tadi, itu namanya adalah jaringan transmisi, ya transmisi dari tempat mengambil atau intake menuju tempat instalasi, namanya transmisi. Kemudian ada lagi namanya jaringan distribusi dari tempat instalasi air bersihnya sampai ke tempat-tempat yang dituju. Kalau misalnya kalau di perkotaan sampai ke rumah-rumah, sampai ke perkantoran gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pada minggu lalu kita sudah belajar apa itu kontinuitas. Di sini diperlihatkan ya bahwa ini ada suatu pipa. Ini ada pipa ya. Coba saya perbesar. Nah, ini ada pipa. Jadi kalau ada pipa, kita potong, ini ada namanya potongan 1, ini potongan 2. Sekali lagi, waktu menggambar pipa, potongannya begini. Jadi potongan begini. Coba saya pakai alat. Ya. Jadi, ini pipanya begini. Jadi dipotong begini. Nah, begini cara gambarnya. Set. Nah, gitu ya. Nah, potong ini. Jadi kalau itu jadi gini, nah, itu pipa. Jadi kalau pipa dipotong kira-kira begitu. Gitu ya.
Betul. Nah, ini jadi ada air ya. Ini ada air. Dalam pipa, kecepatannya disebut dengan P. Mengapa P? Kemarin P ini singkatan dari apa kemarin? Dari velocity, ya, velocity. Jadi V itu velocity. Velocity itu kecepatan. Di kecepatan airan. Nah, kalau di kita ini di SI unit itu adalah meter per detik. Nah, jadi kalau ada satu potongan, ini potongan 1 dengan potongan 2 sejarak sekian meter, maka ada kecepatan air dari titik 1 dari potongan 1 ke potongan 2. Maka dari yang dimaksud kontinuitas adalah bahwa aliran masuk sama dengan aliran keluar. Jadi aliran yang masuk sini, katakanlah misalnya Q1 sama dengan yang keluar Q2. Itu sama dia, harus sama. Selagi tidak ada kehilangan air dalam perjalanan antara potongan 1 sampai dengan potongan 2. Jadi kalau tidak ada kehilangan air dari potongan 1 potongan 2, maka logikanya Q1 sama dengan Q2. Itu adalah kontinuitas. Nah, kemudian ya, pipa ini ada pipa tunggal, nanti ada pipa paralel, ada pipa seri, ada pipa berbentuk jaringan. Nah, pipa tunggal ya satu pipa. Nah, pipa tunggal ini, jadi kalau diameternya sama, maka Q1 sama dengan Q2. Atau A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Apa itu A1? Adalah luas penampang pipa itu sendiri. Luas penampang dalamnya ya. Jadi itu A. Berapa meter persegi. Dikalikan dengan kecepatannya, maka debitnya. Jadi A1 dikali P1 sama dengan A2 kali P2. Nah, tadi jumlah air yang masuk sama dengan jumlah air yang keluar. Nah, ya, jadi Q2. Jadi A1 ini maksudnya ini. Jadi ini adalah Q1, maksudnya ini bukan Q2, bukan Q1 ini koreksi ini. Yang ini Q1 sama dengan Q2. Nah, jadi kalau pipanya sama, seragam pipanya, berarti A-nya sama, A1 sama dengan A2. Akibatnya berarti kecepatannya juga dia sama. Kemudian ada lagi pipa itu kalau dia berubah diameter. Nah, seperti ini ya. Jadi dari besar dia ke kecil, dia berubah. Prinsipnya debit di titik 1, Q1, debit di potongan 1 sama dengan Q2, sama dia. Jadi Q1 sama dengan Q2. Lalu bagaimana? Apa yang berubah? A-nya berubah. Dengan A berubah, jadi dengan luas penampang berubah, luas penampang pipa ini berubah, maka otomatis P-nya berubah. Coba sekarang saudara coba hitung coba ya. Coba saudara catat Q, ya, Q1 sama dengan Q2. Kamu catat adalah 1 meter kubik per detik. Coba kamu catat. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan 1 meter kubik per detik. Kemudian diameter pipa, ya, diameter pipa yang dipakai, kamu tulis diameter pipa adalah diameter misalnya adalah 50 cm. Nah, diameter pipanya 50 cm. Diameter pipa ya. Sekarang coba kamu hitung berapa A-nya dulu, berapa luasnya. Kalau dia 50 cm, berapa luasnya? A-nya berapa? Nah, coba kamu hitung coba. Saya ulangi lagi ya. Jadi tadi Q-nya itu ya
Jadi Q-nya adalah 1 meter kubik per detik. 1 meter kubik per detik. Tuh. Kemudian diameter pipa adalah 0,5 meter, 0,5 meter ya, setengah meter itu 0,5 meter, 50 cm. Itu diameter pipa. Pertanyaannya saya tanya dulu ya, berapa luas penampangnya? Jadi kalau misalnya di sini adalah yang ini 0,5 diameternya, 0,5 meter. Yang ini diameternya 0,25 meter. Nah, ini 0,5 meter, ini 0,25 meter. Nah, berapa A-nya? Coba A-nya dulu berapa? A. Izin jawab, Pak. Ya, gimana? Kalau untuk yang 50 cm atau 0,5 meter, itu 0,19625, Pak. Luasnya. Nah, luasnya Ya. gimana? Luasnya itu. Luasnya adalah, ingat apa? Seperempat Pi pi d kuadrat. Pi d kuadrat dibagi dengan 4. Bagus. Pinter siapa tadi ya. Gitu ya. Jadi luasnya adalah Pi d kuadrat dibagi 4. Oke. Dapat kan? Dapat nanti berapa luasnya. Nah, ini dapat luasnya. Begitu cara hitung. Nah, kalau sudah dapat luasnya berapa, otomatis kecepatannya tahu kan? Kecepatannya adalah Q dibagi dengan A. Nah, itu kan? Kan kalau Q sama dengan P kali A. Berarti P sama dengan Q dibagi dengan A. Itu prinsipnya ya. Itu prinsip kalau pipa berubah. Jadi dia berubah. Oke. Sekarang kita teruskan. Nah, ada lagi pipa bercabang 2. Ini ya. Nah, itulah. Coba lihat gambarnya itu ya. Pipa bercabang 2. Nah, coba lihat. Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. Maksudnya apa itu? Q1 sama dengan Q2 tambah Q3. Jadi maksudnya adalah bahwa debit yang masuk sama dengan debit yang meninggalkan. Jadi debit yang masuk ini sama dengan debit yang keluar. Yang keluar mana? Q2 dan Q3. Nah, ini pipa. Nah, ini pipa. Tapi sebenarnya nantinya bisa juga bukan pipa. Misalnya sungai. Dari sungai satu bercabang menjadi 2. Nah, gitu kan. Jadi prinsipnya begini. Jadi kalau yang masuk ini misalnya 10 meter kubik per detik, maka yang keluar ini jumlahnya juga 10, tapi terbagi 2. Terbagi yang kedua dan ketiga bercabang. Itu maksudnya pipa bercabang 2. Habis itu kita bicara masalah energi. Energi. Apa itu energi? Jadi energi. Jadi kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, kalau seperti di buku yang bahasa Inggris saya kasih kemarin sudah ada itu definisi-definisi apa itu energi. Nah, ini saya sarikan di sini. Bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Itu yang dimaksud dengan energi. Saudara misalnya naik tangga.
Nah, jadi saudara naik tangga kan perlu energi. Nah, jadi perlu kemampuan untuk naik tangga itu sendiri. Itu namanya energi. Begitu juga dengan air. Air mengalir, berarti ya perlu energi. Ada energi. Mengapa air itu mengalir? Karena ada energi. Gitu ya. Waktu di kuliah sebelumnya sudah belajar itu energi ya. Saya hanya gini aja. Saya hanya mengingatkan lagi ini sekadar. Nah, energi itu ada dibagi 3. Ada namanya energi karena kecepatan. Contohnya apa? Misalnya saudara melempar batu ke kaca. Kenapa pecah? Ya karena ada energinya. Energi kecepatan tadi. Sama dengan mobil tabrakan. Itu kan karena ada kecepatan. Ya, ditambah masanya sendiri. Nah, maka F sama dengan MP kuadrat per F sama dengan M kali A. Ya, itu adalah energi kecepatan. Kemudian energi ada ketinggian. Nah, jadi karena ketinggian juga ada energi. Nah, misalnya batu dijatuhkan dari ketinggian tertentu, sehingga pecahkan kaca. Kalau tadi dilempar, ini dijatuhkan. Itu juga ada energi untuk ketinggian. Satu lagi ada energi namanya adalah energi tekanan atau energi potensial. Ada karena tekanan. Nah, air menekan selang karet sehingga selang mengelembung. Nah, itu jadi adalah energi. Contoh. Jadi energi ada 3 tadi ya. Energi karena dia kecepatan, energi karena karena tekanan, satu lagi sebelumnya adalah energi karena ketinggian. Jadi 3 bentuk energi ini. Jangan lupa. Jadi energi itu ada di kecepatan, disingkat dengan V kuadrat per 2G. Energi ketinggian H. Energi tekanan P per W ini adalah gamma. P per gamma. Kemudian ada hukum kekekalan energi. Kekekalan energi bahwa ini. Nah, sebentar. Saya ulang tadi. Ini energi kecepatan tadi. Ya. Energi kecepatan. Nah, ada lagi namanya perubahan energi. Berubah energi. Ya. Nah, ini tadi energi kecepatan, jadi energi tekanan. Kemudian ada lagi satu lagi energi kecepatan. Nah, energi kecepatan, jadi energi ketekanan, jadi energi kecepatan lagi. Nah, contoh, misalnya ini. Berapa energi total di A dan B? Nah, ini muka air ini. Muka air. Jadi muka air dalam saluran. Nah, energi totalnya adalah begini. Jadi kan tadi energi karena kecepatan V kuadrat per 2G ditambah dengan H ditambah P per W untuk titik A. Nah, sedangkan misalnya ini 5 meter. Ini jaraknya salah ini. 5 meter itu sapi airnya, muka air. Bukan saya atas ini ya. Saya muka air harusnya 5 meter. Tidak ada tekanan 0, kecepatan tidak ada. Nah, berarti energinya adalah karena dia adanya ketinggian saja, ada ketinggian. Ya, bukan karena kecepatan, bukan karena tekanan. Sehingga totalnya 5 meter. Itu energi. Nah, titik B gimana? Nah. Ya, ini juga ada yang salah. Titik B ini P0, H0, P per W-nya bukan 5, dia tidak ada juga 0, sama-sama 0. Jadi energi totalnya adalah 0. Itu energi. Nah, ini contoh, misalnya ini ada saudara misalnya pipa. Nah, pipanya melalui bukit begini. Nah, ini ketinggiannya 10 meter nih. Maka pipanya diameter 200 mm. Debitnya adalah 10 liter per detik. 10 liter per detik ini adalah debit.
Kemudian tekanannya di sini adalah 15 meter. Tekanannya 15 meter. Anggap saja misalnya kilang energi tidak ada dalam pipa. Ya, sekiranya tidak ada, nah, ditanya berapa tekanan, ya, berapa tekanannya pada titik sini. Nah, jadi masukkan ke persamaan. Nah, jadi persamaannya masukkan. Ada kecepatan, gitu ya. Jadi dari sini. Dari titik A ke titik. Jadi persamaan dari persamaan energi titik A dan P. Energi A tadi adalah energi kecepatan. Jadi P kuadrat per 2G. Jadi P-nya P1. P1 kuadrat per 2G. Ditambah P per gamma. Ditambah dengan ketinggiannya. Begitu juga dengan P yang begitu juga dengan energi di sini. Jadi buatlah persamaan. Nah, ini persamaannya. Ya. Samanya gini. Nah, dari sini ya. Jadi kecepatannya kalau pipanya tadi sama diameter, maka PA sama dengan PB. Kemudian dimasukkan persamaan nih. Jadi PA sama dengan PB sama. Sehingga ini A, ini titik B, ya. Ini titik A, ini adalah titik B. Nah, di sini tadi ada P1, P1 sama dengan PA sama dengan PB. Terus kalau ini 0, berarti ini elevasinya adalah 10, yang ini 0. Maka tadi dibuat gini. Nah, ini. Jadi masukkan sehingga di sini ya. Jadi HB tadi HA plus 10. PA per W sama dengan 15. Sama dengan 15. Jadi setelah kemudian setelah dimasukkan di sini. Lihat lagi soal yang tadi ya. Pressure head A 15 meter ya. Pressure head di A ini 15 meter. Jadi kalau 15 berarti di sini adalah ya, PA jadi PB ini adalah 15 ditambah dengan maka keluarnya tadi ini. Mana tadi? Nah, PA per W, jadi PA per W ini PA per gamma ini adalah 15. Jadi PA per gamma di A-nya sudah ada tekanan sebesar 15. Nah, masukkan. Sehingga dapatlah nanti adalah tekanan pada B. Nah, dapat tekanan pada B. Ini dapat. Itulah namanya persamaan. Jadi pokoknya masukkan dulu persamaan ini. Persamaannya masukkan dulu. Nah, persamaan yang di atas dimasukkan. Kemudian yang ini dulu, yang diketahui dulu. Seperti apa yang diketahui? Yang ketahui Q-nya 10 liter per detik. Kemudian pressure di A ini tekanan pada A 15 meter. Jadi yang diketahui diameternya sama, yaitu 200 mm. Ketinggian di sini 0, di sini 0. Ketinggian di sini adalah 10 meter. Nah, masukkan ke rumus-rumus itu. Masuk, ya kan? Maka dapat nilai PB. Nah, juga nanti ada soal lain. Nah, saya lengkapkan soal itu, nanti saudara baca. Nah, kemudian ada lagi, ini contoh lain lagi, ya. Misalnya ini ada tangki. Tangki ini, jadi tangki ada pipa. Pipa ini dia dikeluarkan air ke sungai. Ke sungai, ya, dia mengeluarkan air. Nah, itu juga bisa nanti juga ini nanti saudara pelajari, ya. Intinya begini, pakai persamaan energi tadi. Energi di sini, jadi energi di sini, energi pada titik 1 misalnya, sama dengan energi pada titik 2. Diameter pipanya ini adalah 100 mm. Ditanyanya berapa debit? Nah, berapa debit yang keluar ke sungai? Ini. Nah, jadi dilihat dari situ tadi ya. Mana tadi? Ini namanya aliran melalui lubang. Jadi flow through orifice, bahasa Inggrisnya flow through orifice. 1,8 inilah tinggi dari sini ke sini. Jadi tinggi dari sini ke sini ya.
Jadi dari muka air ini sampai ke ujung outlet pipa ini adalah 1,8. Ini 1,8. Sehingga energi di sini tadi masukkan ke rumusnya dulu. Jadi katakan ini titik 1, ini titik 2. Coba kita lihat ya. Nah. Atau udah putus ya. Nah, jadi dibuat sini ya. Jadi energi pada titik 1 sama dengan energi pada titik 2. Energi tadi adalah energi kecepatan, energi ketekanan, energi karena ketinggian. Nah, kecepatan, tekanan, ketinggian. Pada titik 2 juga sama. Kecepatan, tekanan, dan ketinggian. P1 0. Nah, jadi tidak ada kecepatan. Maksudnya di mana tidak ada kecepatan itu? Nah, di sini di atas ini tidak ada kecepatan. Kan muka air kan diam ya. Jadi tidak ada aliran di situ. Maka dibuat di sini. P1, maka di sini dibuat P1 ini tadi, P1 sama dengan 0. Kemudian tidak ada tekanan. 0, tapi ada ketinggian 1,8, gitu kan? 1,8 terhadap apa? Terhadap yang di sungai tadi, gitu. Nah, sebaliknya yang kedua itu dia P-nya tidak ada, hanya tidak ada 0, gitu kan? Jadi dapatlah dia P2. Nah, berapa? Nah, sebenarnya ini kalau tidak dijabarkan gampang. Rumusnya itu adalah bahwa rumusnya begini, ya. Bahwa aliran air yang melalui orifice, namanya orifice. Orifice itu lubang ya. Jadi kalau ada bak, ada penampungan dilobangin sebesar diameter pipa, maka bahwa kecepatannya adalah ya. Nah, maka dia kecepatan di sini, bahwa di sini Q-nya, debitnya adalah V kuadrat per 2G dikali dengan luas diameter pipa. Nah, seperti itu jadi. Waktu belajar mekanika fluidanya di situ kan. Saya nanti kasih tugas supaya kamu resume ini ya. Nah, saya kasih tugas, bahannya saya kasih, kemudian saya kasih tugas supaya resume bahan hari ini. Nah, ini. Jadi ya. Jadi V kuadrat per 2G. Jadi P sendiri adalah V adalah akar GH. Nah, ini ya. Akar 2G ini apa ya? Akar 2GH ya, akar 2GH. Nah, benar, ya? Akar 2GH. Nah, ini 1,8 tadi H. Ini 2 kali ya. 20 ini apa? 20 ini adalah debit Q. Kan? Q sama dengan P kali A. Nah, saya buatkan dulu. Jadi Q ya sama dengan P kali A. Nah, yang tadi itu baknya begini. Nah, gitu ya. Ini ada. Ini adalah Q. Nah, Q-nya ini Q. Tuh. Kemudian di sini ada muka air. Jadi ini dianggap yang ini adalah bidang persamaan. Dari sini ke sini. Satu. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya dia nih, ya. Apa yang ditanyanya? Bentar tuh.
Jadi apa yang ditanyakan? So, kita lihat tadi apa yang tanya. Di sini Q. Oke. Yang ditanya sebetulnya adalah berapa P-nya. Itu berapa P-nya dulu. Ya. So, kita ulang lagi. Nah, ini kan, jadi diameter pipa sudah tahu. 100 mili, diameter pipa ini, diameter ini, 100 mili. Jadi yang ditanya adalah, berapa debitnya? Gitu kan? Nah, sehingga di sini ya, di sini dengan 1,8 ini kan jadi P di sini, nah di sini. Di permukaan air tidak ada P, tidak ada kecepatan, tidak ada tekanan, maka dia 0,0. Ini 1,8, ini 0. Ini adalah titik 1, jadi ini ada energi 1 sama dengan energi 2. Energi 2, sebenarnya energi 2 sama tadi P-nya ada, dia ada kecepatan. Karena air mengalir kan, di sini ada kecepatan. Jadi ada energi sebesar P kuadrat per 2G. Kemudian ininya P-nya tidak ada tekanan, 0. Hanya ya 0 ini, karena dia 0. Ya, dianggap di sini ada, bukan dianggap, ini adalah acuannya di sini 0. Ini adalah 1,8 dari 0. Nah, sehingga dapatlah rumusnya ini 1,8. Jadi P kuadrat per 2G sama dengan 1,8. Ya kan? Apa itu 1,8? Ya H ini tadi. Jadi ini H. Ya. Ini H-nya. Ya. Ini H. Gitu kan? Coba sampai sini dulu gini, sampai sini. Sampai yang ini, jadi gini. 1,8 jelaskan itu dari H. P kuadrat per 2G. Nah, dicari P kuadrat. P kuadrat otomatis 1,8. Ya kan? Dikali 2 ini kan begini, karena per. Jadi 2 kali 2. Nah, 20-nya apa? G. G ini gravitasi kan 9,8. Dibulatkan jadi 10. Maka dia jadi 20. Gitu kan? Jadi P kuadrat sama dengan 1,8 kali 2 kali 20. Dapatlah P-nya 6 meter per detik. P-nya dapat dikali dengan A. A-nya tadi boleh pakai PD kuadrat per 4. Dengan D kuadrat. P-nya P, ini P. 0,25 kan dibagi 4. Jadi P D kuadrat dibagi 4 dikali P. Maka dapatlah ini Q. Sampai situ ada pertanyaan? Halo? Boleh bertanya? Tanya dulu, jangan tidak bertanya. Ini, halo. Dalam hitungan ini hitungan ini mengeksersis, melatih saudara mengerti apa itu energi. Jadi energi tadi apa? Satu, energi itu, apa tadi energi tadi? Energi itu energi karena adanya kecepatan. Energi karena ada tekanan. Energi karena ada ketinggian atau elevasi ya. Ya. Itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa nanti dibaca. Kemudian di sini baru ini adalah masalah tekanan. Nah, jadi dalam pipa itu kita tidak hanya mempelajari bagaimana menentukan diameter, tapi kita juga harus belajar menentukan tekanan. Karena bayangkan saja misalnya pipa kan jadi jenis pipa banyak nanti. Ada pipa dari besi, ada pipanya itu dari komposit antara besi dengan semen, ada pipanya sendiri dari PVC. Nah itu kalau dikasih tekanan yang tinggi itu bisa pecah. Jadi kita harus tahu bahwa tekanan air dalam pipa itu tidak boleh lebih besar daripada tekanan pipa yang diizinkan. Nah, ya kan? Itu. Jadi tekanan pipa diizinkan berapa? Misalnya tekanan pipa 20 atm, berarti tekanan tidak boleh lebih 20 atm.
Itu ya. Jadi sekarang ini baru kita belajar ini, nanti kita belajar tekanan. Oke. Jadi bahwa sebenarnya dalam pipa itu ada tekanan dan ada kehilangan energi. Nah, jadi kalau ada energi, bahwa sebenarnya yang balik ke energi tadi dalam pipa itu ada kehilangan energi, ada perubahan energi. Nah, itu yang kita pelajari berikutnya. Nah, oke. Nah, sekarang masalah kehilangan dulu, kehilangan tekanan ya. Kehilangan tekanan. Kehilangan tekanan ini ada dua. Ya. Yang namanya adalah kehilangan energi atau kehilangan tekanan ada dua. Ada kehilangan tekanan utama, disebut dengan head loss. Jadi kehilangan tekanan utama itu disebut dengan head loss. Head loss itu tekanan utama. Kemudian ada tekanan ya, yang namanya tekanan tekanan yang minor ya. Jadi bukan yang utama. Namanya minor losses. Loss itu ya kehilangan. Jadi ada head losses, ada minor losses. Yang apa itu yang dimaksud dengan ini head loss? Head losses ada dua, ada major losses, ada yang major ya, ada yang major losses, ada yang namanya minor losses. Major losses itu kehilangan yang terjadi di sepanjang pipa. Sepanjang pipa itu akibat apa? Kan air atau cairan itu bergesekan. Dia bergesekan dengan pipa. Di dalam itu dia bergesekan. Maka akan ada kehilangan tekanan. Itu major losses. Kemudian ada namanya minor losses. Nah, kalau minor losses itu akibat apa? Dan di mana terjadinya? Bukan pada pipanya, tapi pada sambungan, pada ada keran, ya, pada valve atau keran, pada sambungan, ya, pada pengecilan pipa dari besar ke kecil, pada percabangan yang dinamakan dengan fitting ya, atau ya, fitting dan aksesoris. Itu minor losses. Jadi ada namanya major losses, ada minor losses. Jadi head losses itu terjadi kehilangannya ada namanya major losses, ada minor losses. Nah, sekarang pertama-tama untuk yang major losses. Major losses jadi tadi ada aliran, kehilangan aliran, ya, kehilangan tekanan, maksudnya kehilangan tekanan dalam pipa akibat gesekan antara cairan ya, dengan dinding dalam pipa. Nah, itu dinyatakan kehilangan tekanannya dengan beberapa persamaan. Untuk yang major losses. Untuk yang major losses itu ada yang persamaan namanya persamaan Darcy-Weisbach. Nah, Darcy-Weisbach ini rumusnya begini. H sama dengan ya. Sebenarnya kadang-kadang H, ada yang bilang HL ya. Berubah-ubah dia. Artinya bukan berubah, artinya itu tidak sama, tidak sama. Tapi yang banyak dipakai itu adalah HL. Head losses. Mengapa HL nama head losses? Jadi head losses-nya itu adalah begini. Ya. Rumusnya menurut Darcy-Weisbach. F kali L per D kali P kuadrat per 2G.
HL adalah FL kali D dikali V kuadrat per 2G. Ini kalau dia major losses, di mana L panjang pipa, D diameter, P kecepatan aliran, G gravitasi tadi yang dianggap 10. Bukan kalau dibulatkan 9,8 kan gravitasi ya. 9,8 apa satuannya? Meter per detik kuadrat ya, gitu ya. Nah, terus lalu F apa? F itu koefisien. Nah, koefisien ini nanti ditentukan bisa pakai diagram, bisa juga pakai rumus, bisa pakai tabel, itu bisa. Coba kita lihat. Nah, ini mengingatkan tadi. Jadi kita tadi sudah belajar bahwa energi tadi ya. Nah, energi tadi bahwa energi ini terdiri pada tiga. Ada namanya energi tekanan, energi ketinggian, energi kecepatan. Nah, ini kalau dibayangkan ini pipa. Ini pipa ya. Ini pipanya. Pipa dari titik 1 ke titik 2. Maka yang titik 1 tadi terdiri daripada H. Nah, jadi energi pada titik 1 adalah H1. Jadi jarak jarak garis tengah diameter pipa terhadap suatu persamaan sembarang, ya, persamaan sembarang. Ini H1. Kemudian ada tekanan P per gamma. Kemudian ada yang atas sekali adalah akibat kecepatan V kuadrat per 2G. Nah, ini kalau lihat dari mata, ini yang kalau dalam yang kelihatan itu adalah ini H ya, karena elevasi ini. Tapi kalau tekanan tidak bisa kelihatan. Akibat kecepatan juga tidak kelihatan di mana garisnya itu. Tapi dibuat persamaan, dibuat garis. Jadi sebagai garis hayalnya. Kecuali nanti dalam pipa ini diletakkan alat namanya misalnya piezometer. Nah, itu akan ketahuan. Jadi kita taruh tabung, nanti di sini tabung, maka ketinggian air di tabung itulah energinya gitu. Jadi kali ini bidang persamaan. Nah, itu untuk titik 1. Untuk titik 2 ya sama. Dengan cara yang sama, berarti garis dari tengah diameter tengah-tengah diameter pipa titik 2 ini sampai ke bidang persamaan H2. Kemudian ada tekanan, kemudian tekanan dibagi W ini gamma. Ini V kuadrat per 2G, V2. Nah, kemudian garis yang menghubungkan, nah ini awas definisi ini. Garis yang menghubungkan antara elevasi, jadi energi akibat elevasi dan tekanan itu disebut dengan garis hydraulic gradient, ya, hydraulic gradient, ya, namanya, atau bahasa Indonesia gradient hidrolika. Nah, sedangkan yang energi akibat elevasi, tekanan dan kecepatan disebut dengan garis energi. Nah, ini adalah hydraulic, yang bawah ini adalah hydraulic grid line, yang di atasnya adalah garis energi line. Nah, yang seharusnya dia datar. Nah, datar. Jadi titik 1, titik 2 itu dia datar. Kalau tidak datar berarti ada kehilangan. Jadi ada selisih. Nah, selisihnya ini disebut dengan kehilangan energi. Gitu ya. Jadi tadi kalau saya sarikan, saudara sudah mempelajari pertama tadi ya, masalah energi. Kemudian kehilangan energi. Ya, jadi ada dua baru. Masalah energi dan kehilangan energi. Sebelumnya itu juga mengulang apa itu persamaan kontinuitas. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini ada contoh perhitungan ya, contoh perhitungan. Misalnya ini contoh perhitungannya. Nih. Jadi ada tendon, ini ada tandon air, ya, tempat air, reservoir, ini reservoir. Ada reservoir 1 ini, muka airnya terletak pada titik A, pada elevasi plus 100. Sedangkan yang titik B ini, ya, ini terletak pada
plus 50. Diameter pipa 200 mm, panjangnya 5 km. Nah, ini pipa transmisi. Jadi pipa transmisi adalah pipa dari sumber air ke instalasi air bersih. Nah, kemudian ini diketahui, kalau diketahui F-nya adalah 0,032. Berapa tekanan di B? Nah, apabila tidak ada aliran dalam pipa, kemudian ada aliran dalam pipa sebesar 30 liter per detik, terus minta gambarkan garis energi. Nah, jadi yang tadi ini, yang menarik ini, jadi ada reservoir, misalnya di suatu bukit, ini di bawah, dialirkan dia secara gravitasi tanpa pompa, dialirkan ke sini. Sepanjang 5 km, diameter pipa 200 mm. Ditanya tadi adalah, apa yang ditanya? Tekanan pada titik B. Jadi tekanan di sini. Nah, ini kan pasti ada tekanan nih. Karena dia ada aliran. Berapa tekanan titik B? Bila mana? Jika tidak ada aliran dalam pipa, ada aliran. Jadi alirannya dalam keadaan diam, air dalam keadaan diam. Kemudian ada aliran sebesar Q, ada Q sebesar 30 liter per detik, lalu disuruh gambar garis energi. Nah, ini penyelesaiannya sama dengan tadi, balik kita ke persamaan energi. Jadi masukkan persamaan energi. Nah, gitu ya. Ini dimasukkan persamaan energi. Masukkan persamaan energinya ya. Di titik A, jadi buat energi pada titik A tadi, energi, kecepatan, energi akibat tekanan, kemudian akibat elevasi. Kemudian di sini tadi juga pada titik 2-nya, jadi pada reservoir ini, pada reservoir 2-nya juga dimasukkan persamaan P kuadrat per 2G dapat P per gamma ditambah elevasinya. Nah, terus ditambah ini, tambah kehilangan energi. Sudah masuk, sudah ditulis persamaannya, baru masukkan rumusnya. Maka di sini akan tahu ya berapa tekanan ya, pada tekanan di mana tekanan pada berapa tekanan ditanya berapa di titik B, jadi tekanan di titik B ini berapa. Nah, sekarang ini tadi kan 100 ya. Ini elevasi 150, berarti berapa nih? Selisih elevasi kan 50 meter. Kalau ini dianggap atasnya adalah bidang persamaan, nah, ini bidang persamaan. Berarti titik A ini ketinggiannya tidak ada, 0. Tapi di sini ini 50 meter jadinya. Maka dia rumusnya begini. Nah, kalau dimasukkan, jadi jika tidak ada aliran, VA sama dengan 0. V-nya. Ya. Tubuh yang gesekan juga sama dengan 0. Ya. Kemudian tekanan juga tidak ada sama dengan 0. Ini persamaan satu dulu, persamaan pada titik 1, persamaan energinya bagaimana? Dapat. Nah, kemudian masukkan ke persamaan 2, persamaan titik 2 tadi. Ini energi 1, ini energi H. Energi pada titik A, yang ini energi pada titik B. Masukkan persamaan, maka dapatlah tekanannya adalah sekian. Dapat. Itu contoh. Ya. Nanti saudara pelajari sendiri. Ada pertanyaan sampai situ? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Untuk yang bagian yang tadi, Pak, soal contoh perhitungan reservoir. Yang ini ya, yang ini apa yang mana? Apa yang Ya, pertama ini, lagi? yang ini, Pak, yang ini. Oke, bagus. Nah, di mana Putri? Ini kan dari bukit, Pak, reservoirnya yang titik A Ya. itu. Iya. Awal baca soal itu dikirain berarti lebih tinggi A daripada B. Jadi nggak mikir kalau misalnya yang reservoir A itu bakal jadi 0, Pak, ketinggiannya. Iya, benar. Terus. Itu kenapa bisa tiba-tiba jadi 0, Pak? Bukan tiba-tiba, kita tarik bidang persamaan. Ditarik bidang persamaan. Tarik bidang. Boleh aja kamu ini jadi bidang persamaan, boleh, sama aja nanti. Yang ini tarik bidang persamaan. Yang mana aja? Bidang persamaan itu di mana saja. Nah, dalam hitungannya dia ini bidang persamaannya di sini.
Jadi di sini maksud di sini bidang persamaan berarti nolnya di sini gitu. Nah, ya. 0 sampai 50 berarti ya, Pak? Iya. Kalau di A. Berarti Nah, kalau di B 0 sampai 100 ya, Pak? kalau di B, di B ya ada sih 0. Kalau ini adalah 0 berarti tidak 100. Kalau ini 0 ini 50 kan ada pengurangan. Nah, bidang persamaan itu di mana? Misalnya di sini di bawah sekali, di 0 di bawah. Ke 0 kan di bawah sekali kan. 0 berarti ini adalah elevasinya 50. Ini elevasinya apa? Ini P maksud itu Z. ZB-nya adalah 50, ZA-nya 100. Nanti hasilnya sama saja. Tapi kalau kamu anggap salah satunya adalah bidang persamaan atau 0 tadi, dia akan lebih mudah ngitungnya. Gitu aja, John. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, apa? Nanti kamu coba, jangan dari atas hitung, coba hitung dari bawah, bisa ada ya? Bisa. Iya, Pak. Nah, tapi secara logika gini, bahwa kalau ini ada yang tinggi, ini pasti tekanannya mana yang tinggi? Di sini, karena dia didorong, akhirnya dorong sini kan, sini. Kecuali ada pompa di sini, dia naik ke sana, tekanannya di sini, tekanannya di sini, yang tinggi itu. Bukan tinggi, tekanannya arahnya ke sini, bisa di sini, tingginya bisa di gitu, ya, pakai pompa gitu. Ini dasar untuk perpipaan ya. Dikit-dikit minggu, jadi kita tidak bisa hanya 2 minggu. Minggu depan kita ulang lagi, terus kita lanjutkan lagi. Begitu caranya, ya. Ada di sipil tadi saya. Nah, itu. Ya. Nah, yang lain-lain ini coba nanti kamu pelajari dulu ya, Udah usah banyak-banyak dulu, dikit-dikit. Ini kalau dia sudah pakai pompa. Nah, minggu depan saya sudah masuk perhitungan kehilangan energi ya, minggu depan. Lanjutkan dulu, baru nanti yang paralel ya, yang seri pipanya. Lebih menarik nanti. Nah, terakhir baru nanti menghitung misalnya pakai Excel aja boleh, kalau pakai program juga boleh. Nah, yang lain gimana? Kalau dia kelihatannya ya sudah mulai fokus dia. Nah, yang lain itu ini saya kirim nanti bahan. Saya taruh di e-learning ya. Mau saya gini, saudara pokoknya banyak-banyak latihan gitu aja. Jadi yang ini aja lah, yang latihan ada di sini ditulis pakai tangan lagi, yaitu ditulis biar tahu dari mana datangnya. Nah itu. Nah sekarang nanti saya kata tugas, tapi tugasnya saya kasih tahu adalah rangkuman dari ini, rangkuman berupa summary-nya ya, bahan kuliah ini. Nah sambil sebelum saya akhiri, saya mau bertanya dulu. Ini yang tadi, yang kelas apa? Kelas A tadi ya? Yang kelas A tadi? Recording stopped. Ini sudah tahu, apa sudah coba daftar hadirnya? Sudah coba? Kelas A? Halo? Kelas A? Iya, Pak. Belum coba lagi, Pak. 10.30 karena, Pak. Bisa di absennya. Oh, masih. Udah bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Ya. Kalau bisa berarti aman absennya ya. Iya, Pak. Nah, untuk absen yang kemarin nanti kita susulkan aja. Tapi saya lagi mencari tahu cara supaya bisa akses lagi yang ke belakang gitu ya. Tanggal jadi kuliahnya biar yang lalu itu. Absennya diubah. Oke. Nah, untuk kuliah yang lalu besok kan walaupun libur kamu isi absen aja ya, yang di e-learning ya. Saya buat tanggal besok. Oke ya? Ya, Pak. Oke. Jadi yang untuk minggu lalu. Nah, yang sebelum-sebelumnya kan bukan dengan saya kan, saya bisa ngesetnya. Yang bisa saya karena bahannya juga saya tidak punya, jadi tidak bisa nampilkan ke situ. Jadi intinya bahwa kan ini mekanika fluida hidrolika, bahannya banyak sekali, hanya 3 SKS termasuk dia itu ada praktikum. Nah, jadi bahan-bahannya itu banyak yang di-cut, karena kalau dipenuh semuanya
tidak cukup. Maka di silabus ini banyak di-cut, banyak di-cut ya. Yang mekanika fluida yang prinsip-prinsip yang banyak kita penekalannya adalah POLIDBK. Baiklah, untuk sementara itu dulu mungkin dari saya ya. Nah, kalau memang tidak jelas, boleh, kan kita ada grup WA tuh. Tanyakan di WA. Boleh ya. Gitu ya. Seperti biasa kalau yang lalu-lalu itu saya catat, itu yang rajin-rajin saya catat. Karena itu adalah nilai plus bagi saya gitu. Jadi yang rajin diskusi itu saya catat tersendiri. Seperti yang matematika lain begitu. Nah, karena kalau dia rajin, saya anggap dia mengerti gitu kan. Jadi saya tidak, kalaupun nanti ujian dia tidak bagus hasilnya, saya lebih percaya ke yang dia diskusi itu daripada hasil ujian. Mungkin itu ya, saya akhiri dulu. Saya akhiri. Nah, minggu depan masih tetap, minggu depan masih tetap mau jam 9 atau mau dipisah, silakan. Ada komen?